Saya akan sampaikan kepadamu mengenai hari Asyura. Hari Asyura ya. Nanti tanggal Sabtu itu kita memasuki hari Tasu'a. Kamu sunnah puasa. Tapi saya kasih tahu, sunnah puasa hari Tasu'a itu adalah sunnah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ustazah, bukannya sunnah itu adalah sesuatu hal yang dilakukan sama Nabi? Iya, sunnah itu ada yang dari perlakuan atau perbuatan Nabi Muhammad, dari af'al, dari perbuatan Nabi Muhammad. Ada juga dari ucapan Nabi Muhammad, ada juga dari takrir dari Nabi Muhammad menganggapnya benar. Gitu ya. Hukum itu bisa berasal dari sana juga gitu. Sebab Nabi itu mustahil untuk membiarkan sesuatu yang batil di hadapan beliau. Jadi kalau ada sesuatu dilakukan di hadapan Nabi, Nabi Muhammad membiarkannya, mendiamkannya, itu berarti sesuatu hal dibenarkan secara syariat gitu ya. Nah, yang sunnah itu dari af'al dan aqwal, dari ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sedikit sekalian, puasa hari Asyura yaitu puasa tanggal 10 Muharram, jatuhnya pada hari tanggal 6, hari Minggu ya, hari Minggu. Itu adalah puasa sunnah yang sudah dilakukan Nabi Muhammad bahkan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Simak dengan baik ini. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram adalah puasa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW bahkan dari sejak sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu dari masa Nabi Muhammad ada di Mekah. Setiap hari, setiap kali datang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Nabi akan memuasakan puasa tersebut hari itu. Nabi akan mempuasakan hari tersebut tanggal 10 Muharram. Jelas? Bahkan sebagian riwayat bisa kamu baca di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Sebagian ulama mengatakan kanat hiya minal faraid. Dulunya puasa hari Asyura itu adalah salah satu dari puasa-puasa yang diwajibkan kabarnya. Dulunya itu puasa Asyura itu wajib di masa Mekah. Sampai ketika diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, sesudah hijrahnya Nabi Muhammad 2 tahun, datang bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa sebulan penuh, yaitu puasa bulan Ramadan. Sejak hari itu, maka puasa-puasa yang sebelumnya wajib berhukum sunnah. Di antaranya puasa hari Arafah dan di antaranya lagi adalah puasa hari Asyura. Jelas sampai sini? Baik. Karenanya kita tahu bahwa Nabi Muhammad tuh selalu puasa hari Asyura. Tiap hari Asyura datang. Kenapa? Nah ini, kenapa Nabi Muhammad mempuasakan hari Asyura? Sebab, dengerin dengan baik, puasa hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Adam. Hari Asyura adalah hari yang mulia sejak zaman Nabi Adam. Hari Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Hari Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh pada hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud pada hari Asyura. Hari Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kembali Nabi Ayub pada hari Asyura. Ada banyak hal-hal indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mulia pada hari Asyura. Hari Allah memberikan kemuliaan pada hamba-hambanya yang tercinta pada hari Asyura. Ustazah, tapi bukankah itu adalah hari kesedihan di mana Sayyidina Husain wafat, tewas di medan Karbala pada hari Asyura? Itu iya juga kesedihan buat umat Islam pada masa tersebut. Akan tetapi buat Sayyidina Husain itu adalah sesuatu yang mulia, menjadikan beliau syahid fi sabilillah. Saya ulangi, hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada hamba-hamba yang beliau cintai. Hamba-hamba yang mulia. Hari Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh, hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Dawud, hari Allah Subhanahu wa taala menyehatkan Nabi Ayub, hari Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan, hari Allah Subhanahu wa taala banyak kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada hari Asyura, termasuk kesyahidan Sayyidina
Husain. Bukankah itu mulia? Mati syahid itu kan mulia. Yang bahkan kita memintanya loh pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, taubatan qablal maghfiratan ba'dal maut, syahadatan indal maut. Kita minta syahadah indal maut, kesyahidan di saat kematian. Sesuatu yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mati dalam keadaan syahid. Maka ada banyak kemuliaan Allah berikan pada hari Asyura karena itu memang hari mulia. Teman-teman saudaraku sekalian, maka untuk kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah hari Asyura sehingga sangat mungkin kemuliaan-kemuliaan yang turun kepada hamba-hamba terkasih di sisinya juga akan Allah turunkan kepada kita pada hari tersebut. Yang benar muliakan hari Asyura-nya. Ada beberapa amalan-amalan yang mudah-mudahan kalau kamu kerjakan itu akan membuatmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah turunkan pada hamba-hambanya. Silahkan liatin apa aja yang Allah turunkan yang saya sudah sampaikan tadi sehingga membuatmu bisa fokus sama yang paling kamu perlukan kira-kiranya di hari Asyura tahun ini. Apa aja itu? Ampunan. Udah pasti dong. Dosanya banyak, ampunannya perlu banget kan? Nah itu. Selain daripada itu apa nih Ustazah? Kesehatan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan pada Nabi Ayub pada hari Asyura. Nah, mudah-mudahan yang lagi sakit-sakit, ya kan? Yang sakitnya berasa udah cukup lama nih Ustazah, udah agak berat nih sakitnya. Nah, yang serius doa pada hari Asyura. Saya ingat tahun lalu juga Allah karuniakan kesembuhan pada saya juga pada bulan Muharram. Teman-teman, mungkin juga barangkali ada doa saya maupun teman-teman yang lain juga yang mendoakan, maksud saya mendoakan saya kala itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ingat di bulan-bulan Muharram tuh saya sering kali datang ke majlis dalam keadaan pakai kursi roda. Alhamdulillah Allah karuniakan kesembuhan kan. Nah kita nggak tahu, mungkin kalau nggak karena doa-doamu, doa-doa yang dijabah pada hari Asyura, mungkin sakitnya bisa lebih lama kan, kita nggak tahu. Ya tahu. Mudah-mudahan nih untukmu yang sedang sakit jangan putus asa. Jangan putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kamu menjadi orang yang putus asa dari doa-doamu pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Yuk kita yang serius nih doa kita pada hari Asyura. Allah Sang Maha Penyembuh. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang dapat menyembuhkan. Hanya Allah satu yang dapat menyembuhkan. Insya Allah. Biar pada sembuh semua, biar pada sehat semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakit badan, sakit mental, sakit hati, ya kan? Ini kita nih semuanya nih sakit kesombongan. Kita punya apa enggak kira-kira? Punya. Sakitnya ujub, punya apa enggak kita? Punya. Sakitnya hasud, suka iri sama orang yang kayak dikasih kesenangan lebih dari kita gitu. Suka pada punya apa enggak? Punya. Ya ampun, nih kayaknya banyak bener nih. Sakit suka pamer. Punya apa enggak? Punya. Ya Allah, kayak punya banyak banget ini ya. Sakitnya hati-hati kita nih perlu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hari Asyura mudah-mudahan hari kesehatan kita kembali insyaallah. Allah karuniakan seindah-indah kesehatan bagi badan, bagi pikiran, bagi hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula keluarga kita ya yang sedang sakit-sakit, mudah-mudahan berkahnya hari Asyura Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Allah banyak nih buat adik-adik jomblowers. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menambatkan kapalnya Nabi Nuh pada hari Asyura, ya Allah tambatkanlah hatiku pada cinta yang benar. Pertemukanlah aku dengan jodohku ya Allah. Mak-maknya yang banyak amin. Doain anaknya ya, doain anaknya. Atau mak-maknya janda nih? Aduh. Kalau yang umurnya di bawah 45 saya aminkan.
Kalau yang umurnya di atas 45, Bu, kamu udah nggak pantas lagi jadi emak, pantasnya jadi satu kakimu tuh udah masuk kuburan, udah deh. Mendingan sibuk-sibuk nyari bekal buat akhirat aja. Setuju? Kali ini yang banyak nyaut setuju adik-adik jomblo. Biar persaingannya nggak tambah banyak ya dek ya. Baik ya. Jadi tuh menyesuaikan tuh hari Asyura. Yang sedang dalam kesumpekan permasalahan, baik permasalahan rumah tangga ataupun permasalahan kehidupan. Yang lagi kayak ustazah, rasanya saya sesek banget nih ustazah. Karena hutang yang sedang begitu numpuk nih ustazah, susah banget nih hidup saya. Yuk hari Asyura, muliain hari Asyura. Nabi Yunus dikasih kesumpekan, ya Allah teman-teman, tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mah sumpek-sumpek masih bisa bikin es teh panas. Masa ada es teh panas? Ya ini dari sumpeknya ya, sampai es teh aja panas tuh. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah ini nih lagi sumpek, sesumpak-sumpaknya kita tuh masih bisa lah gitu ngerjain apa yang bisa bikin hati jadi agak terhiburkan. Kebayang Nabi Yunus gimana caranya mau buka internet? Nabi Yunus nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman saudaraku sekalian, nggak bisa ngapa-ngapain Nabi Yunus. Ya kan, di dalam perut ikan. Tapi segitunya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Maka yuk yang sedang dalam permasalahan kehidupan, yang sedang dalam kesumpekan apapun itu aja bentuk kesembuhanmu, yang serius minta doa pada hari Asyura, yang serius memuliakan hari Asyura. Semoga sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, Allah pun mengeluarkan dirimu dari segala kesumpekan kehidupan. Itu kan, ada banyak hal-hal indah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun juga dibagi hal yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa kok pada diri? Duduk. Kayak minta cepet-cepet majelisnya bubar. Enggak, saya masih mau bicara ya. Teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya lagi. Jadi apa aja nih ustazah yang bisa kita lakukan nih pada hari Asyura yang mulia ini? Oh iya, Nabi Musa juga tuh Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari Om Fir'aun. Nggak usah Om ya, Fir'aun. Dari Fir'aun dan bala tentaranya, dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah itu juga terjadinya pada hari Asyura. Kita doakan nih negara-negara yang sedang berkonflik, mudah-mudahan Allah menangkan. Kita juga doakan kita bisa menang menghadapi musuh bebuyutan kita yang namanya syaitan. Musuh bebuyutan hidup kita nih, teman-teman sekalian. Musuh bebuyutan hidup kita namanya yang hubungan kamu sebenarnya kamu musuhi tapi suka TTM, teman tapi mesra. Semua yang dibilangin kamu taatin tapi kamu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dia ngajakin apa aja, oh ayo. Iya kan? Hubungan kita nih sama setan nih emang bener-bener nih. Bener-bener kayak saling sayang menyayangi. Tapi kemudian kamu musuhi gitu kan? Ya Allah, kita mau serius bikin permusuhan sama setan. Kita mau serius biar Allah Subhanahu wa taala menangkan kita ngadepin setan dalam diri kita, hawa nafsu dalam diri kita. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Engkau memenangkan Nabi Musa dengan kelompoknya yaitu Bani Israel pada hari Asyura, ya Allah, ya Allah, ya Allah, menangkan kami menghadapi musuh bebuyutan kami, ya Allah, yaitu setan dan bala tentaranya, setan dan hawa nafsu kami, ya Allah, jadikan kami menang menghadapi keduanya, amin ya rabbal alamin. Maka apa aja nih yang bisa dilakukan kalau hari Tasu'anya kita puasain seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi nggak pernah puasa hari Tasu'a sampai
tahun terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad SAW, Nabi udah di Madinah nih, umat Islam udah puasa semua hari Asyura. Nabi kan juga berdampingan sama kaum Yahudi di Madinah ya. Banyak juga orang-orang Madinah yang nggak mau masuk Islam, mereka tetap Yahudi dan diberi keamanan oleh Nabi Muhammad SAW dengan persyaratan-persyaratan. Nah itu satu waktu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ternyata Yahudi yang ada di Madinah kalau hari Asyura juga pada puasa. Nabi nanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Mereka menjawab, bukankah hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum kami, yaitu Bani Israel, gitu ya, dengan ditenggelamkannya Fir'aun pada hari ini, maka hari ini kami pun juga berpuasa untuk mensyukuri hari tersebut. Oh, Nabi ketika pulang, Nabi Muhammad cerita ini kepada umat Islam. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Lau adraktu sanatil atiyah la sumtumal asyura at-tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasain selain hari Asyura, hari Tasu'anya juga. Saya mau puasa nih, ini kan udah tanggal 10 nih masalahnya. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad bilang, entar dah tahun depan selain sama tanggal 10, kita puasain juga tanggal 9-nya. Kata Nabi, lau adraktu sanatil atiyah, andai umur saya nyampe tahun depan. Nabi makainya nggak pakai ida, kalau, jika gitu ya, enggak. Apabila datang tahun depan nih, enggak. Nabi nggak pakai ida. Nabi juga nggak pakai in adraktu sanatil atiyah, kalau umur saya nyampe tahun depan. Tapi Nabi makainya lau, andai umur saya nyampe tahun depan. Kenapa Nabi pakai lau yang kemungkinannya tuh paling kecil? Kemungkinan terjadinya itu tuh gimana ya, ini nerangin bahasa Arab agak rada-rada repot nih. Itu teman-teman, kalimat jika apabila digantungkan untuk sesuatu yang akan datang kan, itu tuh ada kemungkinan terjadinya besar, ada kemungkinan terjadinya setengah-setengah, ada juga kemungkinan terjadinya itu lebih sedikit. Kayak misalnya nanti malam turun hujan, itu kira-kira kemungkinan terjadinya gimana? Setengah-setengah dong, bisa hujan bisa nggak hujan, betul apa enggak? Ya kan? Tapi kalau saya bilang 50 tahun yang akan datang terjadi kiamat, itu pakai apa tuh kata-katanya? Pakai kata-kata lau, sangat terjadinya itu sangat sedikit sekali teman-teman. Sangat terjadinya sangat sedikit sekali. Tapi kalau jika nanti terjadi hari kiamat, hari kiamatnya kan pasti terjadi, atau kemungkinan besarnya kan terjadinya sangat besar gitu kemungkinannya. Nah, dalam hal ini malah pasti, makanya kenapa urusan kiamat selalu pakainya idza. Sesuatu yang pasti terjadi atau kemungkinan besar terjadi pakainya idza. Kalau sesuatu tersebut setengah-setengah kemungkinan terjadinya pakainya in. Kalau sesuatu tersebut itu sangat sedikit kemungkinan terjadinya pakainya lau, atau tidak akan terjadi pakainya lau. Nabi Muhammad pakainya lau adraktu sanatil atiyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tahu usianya tak akan sampai di sana. Kenapa kok Nabi Muhammad menyebutkannya? Biar kita umatnya puasa, biar kita bisa mengerjakan niat nabinya. Nabi Muhammadnya niat, Nabi Muhammadnya azam, ya. Niat tuh kalau udah deket banget, tapi kalau masih jauh tuh kan namanya azam, bertekad gitu ya. Bertekad kalau nyampe nanti tahun depan nih umur saya nyampe, saya mau puasa selain Asyura, Tasu'anya juga. Nah ini kita nih insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai, kita puasa tanggal 10. Nah sebelum tanggal 10 kita puasain juga tanggal 9. Insya Allah itu satu. Kemudian yang keduanya hari Asyuranya. Nah kalau hari Tasu'anya berarti puasanya aja gitu ya. Ya selain tentu aja ibadah-ibadah yang lain sih hari-harian biasa aja kan kamu kerjakan. Tapi yang inti hari mulianya adalah hari Tasu'a. Apa aja yang bisa kamu kerjakan di hari Tasu'a? Yang pertama puasa. Kata Nabi Muhammad, "Shaum yaum Asyura yukaffir dzunub sanah." Sungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian selain daripada itu ada at-tausi'ah alal iyal, nambahin uang belanja buat keluarga. Para suami nambahin uang belanja istrinya. Tolong bilangin sama suami-suaminya ya. Nambahin uang belanja istrinya. Nggak usah banyak-banyak, buat saya sih tambahan 10% aja.
Kan taunya dari saya. Enggak ya, bercanda. Teman-teman saya sekalian, kasih tahu suaminya, kalau kamu kepengen rezekimu sepanjang tahun gampang, luas, kasih luas belanjaan saya pada hari Asyura. Asik. Itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wasa ala iyalihi yawma Asyura wasa Allahu rizqah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya sepanjang tahun, hendaklah meluaskan belanja atau uang jajan istrinya dan keluarganya ya, nafkah keluarganya pada hari Asyura. Para ibu yang biasa ngasih uang jajan anak-anaknya tambahin. Siapapun yang biasa kamu nafkahin, tambahin nafkahnya. Oke, selain daripada itu, teman-teman saudara sekalian, santuni anak yatim. Santuni adalah dengan kamu kasih uang, kasih makanan, kasih santunan maksudnya ya. Itu ya. Dan juga dengan kamu ngelus kepalanya. Nah, ngelus kepala itu khusus untuk anak yang belum balik. Jangan nyari anak yatim yang udah perjaka. Laki-laki pula gitu kan. Perempuan aja enggak, kalau udah balik tuh enggak usah kamu usap-usapin. Kecuali kalau anak kamu sendiri ya kan. Kalau anak orang enggak usah, yang kecil-kecil aja gitu kan. Katanya dalam hadis, maka Allah akan berikan kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Jadi nyarinya jangan yang botak. Ya kalau botak gimana tuh Ustazah? Ya lus-lus aja juga ya. Sian bener begitu diusap, oh botak kamu lewat. Astagfirullah. Iya. Baik. Kemudian teman-teman saudara sekalian, selain santunan anak yatim, juga adalah untuk banyak bersedekah hari itu. Karena memang hari itu adalah hari turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling banyak dituruni rahmat adalah yang paling banyak menebarkan rahmat terhadap sesamanya. Ya, saya sih jujur aja. Kalau untuk urusan santunan, itu saya tuh lebih suka santunannya yang datang ke rumah mereka. Ini kita bicara jujur-jujuran ya. Saya lebih suka santunannya datang ke rumah mereka. Karena ada ucapan salah satu ulama tuh yang saya pikir-pikir benar juga gitu ya. Ada ucapan-ucapan seorang kiai di Indonesia sini nih. Yang mereka bilang lebih bagus itu kalau kamu memberi kepada anak yatim itu jangan dipertontonkan. Kayak mempertontonkan kesedihan itu kan menyedihkan ya. Gak enak ya. Jauh lebih enak gitu kan kalau kamu bawa ke rumah mereka. Gak usah ada kamera-kamera foto ini itu. Begitu kan, gimana Bu perasaan hati ibu? Duh. Udah cukup tangan malaikat mencatatkannya. Ustazah, tapi kita nih mau bikin ini nih Ustazah, mau kita kumpulin gitu biar memudahkan orang-orang. Bagus, saya sangat setuju. Seperti yang tadi sudah diumumkan ya, untuk sumbangan atau santunan kepada lewat Ahbabuz Zahra. Bagus teman-teman saudara sekalian, gak apa-apa. Itu hal yang sangat bagus. Karena kan kalau misalnya kita sendiri-sendiri kan, ya mau berapa juga kamu nyumbang. Iya kan? Sumbangan cuma segitu-gitunya dibagiin sama 20 rumah. Ya dapetnya berapa gitu. Tapi kan kalau dikumpulkan bersama-sama itu kan cukup banyak jumlahnya. Nanti kan yang dikasih juga seneng, ya kan. Tapi kan saya pengen juga Ustazah ngusap kepala anak yatim. Ya kamu yang datang memberikan hadiah, gak apa-apa, 1, 2 orang, 3 orang, begitu kan. Anaknya juga belum tentu seneng loh kamu usap. Iya, ya sudahlah ya. Yang memungkinkan aja buat kita kerjain. Oke, yang memungkinkan buat kita kerjain. Jadi kita usap kepala anak yatim apa enggak nih Ustazah? Usap, kalau itu memungkinkan. Begitu kan? Kita santunin apa enggak? Santunin. Kita pakai santunan kumpul-kumpulin sama orang banyak-banyak gitu sama Ahbabuz Zahra, boleh Ustazah? Bagus. Mau saya kasih langsung aja? Ya silahkan juga, semuanya bagus. Yang enggak bagus yang mana Ustazah? Yang pelit. Udah hari Asyura enggak mau nyumbang juga, astagfirullah.
Menunggu apaan lagi nih? Saya mah orangnya tuh kan nggak suka, saya orangnya nggak FOMO. Jadi kalau yang orang-orang bareng-bareng gitu saya anti mainstream lah saya. Jadi kalau hari Asyura orang nyumbang, saya mah nggak nyumbang hari itu. Kan anak-anak yatim udah pada dapat banyak. Saya nanti nyumbangnya hari kapan? Hari kapan? Ya kapan-kapan? Kapan? Kapan? Udahlah, hari Asyura nyumbang. Begitu kan? Ikut sama yang lain, ikut nyumbang. Itu nanti hari-hari yang lain kalau kamu pengen nyumbang juga jangan nunggu hari Asyura. Misalnya nih, Muharramnya udah lewat, datang so far, saya kepengen nih sebenarnya nyumbang anak yatim, tapi kan masih lama ya Asyura. Ya jangan nungguin Asyura, masih 11 bulan ya kan. Tapi yang ini deket hari Asyura kita sumbang, Insya Allah, sedekah iya, santunin anak yatim iya, yang lainnya adalah doa. Teman-teman banyakin doa hari Asyura. Ustazah, gimana kalau kita sambilan doa ziarah ke makam orang soleh? Bagus. Atau kita datengin orang-orang soleh? Bagus. Datengin orang-orang tua yang doanya mustajab? Bagus banget. Bagus banget. Datengin orang-orang sakit sekalian nengokin dia karena doanya orang sakit kan mustajab? Bagus. Semuanya bagus. Kebaikan-kebaikan kamu lakukan pada hari Asyura. Teman-teman sekalian, juga jangan lupa untuk baca zikiran hari Asyura. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali sama baca zikiran-zikirannya ya. Yang mau kumpul-kumpul tuh pada hari di bimbel ini. Nah, ini kan ngumpul-ngumpulnya nih ngasihnya ada secara simbolis aja 1-2 orang anak yatim. Mungkin bisa begitu ya. Sabrina, sisanya yang lain kasihin. Walaupun orang yang nggak datang jangan sampai nih anaknya nggak datang, ya udah kalau gitu buat yang datang aja. Anak yatimnya jangan, kasihin kepada yang nggak bisa datang sekalipun. Yang datang nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa 1-2 orang, 3 orang, yang penting ada secara simbolisnya kita berikan kepada mereka. Nah sisanya ngumpul-ngumpul bareng buat baca zikiran Asyura. Akan dikerjakan di bimbel Ahbabuz Zahra itu ya, atau di sini? Di sana. Iya, di bimbel Ahbabuz Zahra. Baik itu ya, buat yang bisa, misalnya yang hari itu lagi nggak ada acara kemana-mana, boleh juga tuh. Zikirannya bersama-sama, bacaannya bersama-sama, nanti akan dipimpin oleh ustazah-ustazah yang ada di bimbingan belajar Ahbabuz Zahra. Nggak ada Ustazah Halimah? Enggak, saya lagi di Bali. Ustazah di Bali ngapain Ustazah? Ya adalah pokoknya. Iya memang. Ustazah tapi di Balinya nggak ke Kuta kan? Kuta saya. Lihat aja di jadwalnya tuh ada tuh. Emang beneran ya, saya tuh lagi ke Kuta banget tuh hari. Ya Allah, hari Minggu itu saya di Denpasar, hari Sabtu saya di Kuta. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan doakan mudah-mudahan acaranya lancar semua. Di mana-mana ya kan, sehat afiat, panjang umur fi taatillah insyaallah, bisa menebarkan kebaikan rahmatnya Allah di bumi manapun berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita niatkan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.